warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Hidayat, NIM 230-631, akan menjelaskan metabolisme karbohidrat. Terjadi dalam dua keadaan. Yang pertama pada saat gula darah naik, yang kedua pada saat gula darah turun. Pada saat gula darah naik terjadi proses glikolisis, glikogenesis, HMP-san, oksidasi piruvat, siklus asam sitrat, dan penimbunan sisa metabolisme sebagai lemak. Pada saat gula darah turun terjadi dua proses. Yang pertama glikogenolisis dan glikoneogenesis. Yang pertama kita masuk kepada glikolisis. Glikolisis terjadi di sitoplasma. Glikolisis terjadi untuk mengubah glukosa menjadi asam piruvat, dan produk akhirnya 2 asam piruvat, 2 ATP, dan 2 CO2. Setelah itu terjadi proses oksidasi asam piruvat yang terjadi di mitokondria menghasilkan asetil koenzim A. Kemudian masuk ke dalam siklus asam sitrat, yaitu terjadi di matriks mitokondria. Asetil koenzim A akan masuk ke dalam siklus asam sitrat, akan menghasilkan 1 ATP, 3 NADH, 1 FADH, dan 2 CO. Selanjutnya glikogenesis terjadi di dalam hati dan otot. Terjadi proses pengkonversian glukosa menjadi glikogen untuk disimpan dalam hati, yang diaktifasi oleh hormon insulin yang berada di dalam hati. Proses glikogenolisis adalah proses pemecahan glikogen menjadi glukosa. Glikolisis ini terjadi apabila kadar gula dalam darah rendah. Apabila energi yang dibutuhkan tubuh tidak terpenuhi, maka glikogen akan berubah menjadi glikolisis. Apabila energi dalam tubuh tidak terpenuhi, maka glikogen akan dipecah untuk memenuhi kebutuhan energi, diatur oleh hormon glukagon. Proses gluconeogenesis adalah proses sintesis atau pembuatan gula dari zat non-karbohidrat seperti asam amino dan gliserol. Proses ini terjadi apabila kadar gula tidak memenuhi kebutuhan energi tubuh. Yang terakhir, HMP-san. HMP-san disebut juga jalur pentosa fosfat atau heksosa monofosfat. Proses ini tidak menghasilkan ATP, namun berfungsi untuk menghasilkan NADPH dan pentosa. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.